kalaupun kita anaknya, ya taruh aku anaknya Charlie, kalau aku nggak aktif, kalau aku nggak sama-sama berjuang juga. Ini kembali ngomongin tanggung jawab ya. Ini lagi rame di sosial media dan jadi pemberitaan. Keisha yang tadi beritanya barengan sama kamu, itu lagi banyak diomongin sama netizen dan sikapnya itu dipuji gitu ya. Dianggap tuh kayak kok lu tuh kan bertanggung jawab artis, banget, lu bertanggung jawab banget gitu hebat kan. loh gitu. Lu ngikutin kan apa yang terjadi? Ngikutin. Coba kita spill dulu deh supaya pemirsa juga tahu. Nah, nama Keisha itu jadi mencuat di perbincangan kita karena kan ceritanya dia mau pergi kuliah tuh ke Mesir. Nah, sebelum dia kuliah, terus dia keluar tuh ceritanya kalau dia ngambil pekerjaan, pengen ngumpulin uang sebanyak-banyaknya supaya dia kasih ke orang tuanya. Jadi ketika dia kuliah, orang tuanya secure. Ih, bertanggung jawab banget anak ini gitu. Kamu sendiri kan kamu kenal sama Keisha. Would you consider him as a very orang yang anak yang bertanggung jawab gitu? Atau yang tidak seharusnya dia sebagai anak yang mau sekolah, ya seharusnya adalah tanggung jawab daripada orang tuanya. Keisha itu emang bener-bener menurut aku definisi of a guy, that's him. Lempeng iya, terus hardworking iya, ya udah. Jadi he says what he wants to say. Itu sih sebenarnya si Uncle. And what I respect about him personally, emang dia dari dulu nggak pernah membuat orang tua beban. Coba kita lihat komentar dari netizen ya. Sesusah-susahnya kamu, tapi kamu itu anaknya Pasha Ungu loh. Ada juga yang bilang, gak usah adu nasib. Latar belakang juga udah jelas beda. Aku pengen membahas obrolannya dari situ ya. Nggak usah beradu nasib, latar belakang keluarganya beda. Zara sama Restu kan juga punya latar belakang keluarga yang sama kurang lebih kayak Keisha. Datang dari keluarga artis. Pertanyaan aku kepada kalian menyadari nggak kalau kalian itu mulainya dalam hidup ini emang sedikit beberapa langkah di atas anak-anak lain karena latar belakang keluarga loh? Kalau menurut orang ada privilege segala macam atau lebih hidupnya mungkin startnya beda dengan anak yang lain, ya mungkin bisa dikatakan juga iya bisa karena kita punya privilege yang nggak semua juga orang dapetin gitu kita sebagai anak selebriti. Tapi ada poin yang dimana kalaupun kita anaknya, ya taruh aku anaknya Charlie, kalau aku nggak aktif, kalau aku nggak sama-sama berjuang juga, cari kerjaan sana sini, cari relasi, nggak jadi juga walaupun mau segimanapun harus kembali ke diri masing-masing. Kalau kita sama-sama terlena, misalkan aku enak anaknya Charlie tinggal minta uang, ya habis juga nggak bakal bisa hidup juga. Jadi sama-sama punya effort juga kok sebenarnya, cuma memang mungkin tanggapan orang ya netizen lah berbeda-beda lah ya. Mungkin the reason why kenapa orang bisa berperspektif seperti itu, mungkin karena kita ngambil jalan yang sama orang tua kita. Itu benar. Kalau misalnya kamu di bisnis gitu ya? Ayah seorang musisi, aku tiba-tiba menjadi dokter, ya aku tetap masih perjuangin dong. Itu legasi juga sih kita sebagai anaknya untuk melanjutkan. Tapi ini juga point of view yang menarik nih. Di dunia yang sama kelihatannya bagus dan itu juga sebuah legacy. Iya. Tapi juga yang menarik sebenarnya dari video tadi, gue mau minta pendapat sama kalian anak-anak muda di sini. Yang tadi tuh yang dari Keisha ya, kerja keras selama 4 tahun, terus dia mikirin mau kuliahnya di Mesir. Yang dia pikirkan adalah meninggalkan sesuatu buat orang tuanya, yang padahal menurut netizen, orang tuanya tuh udah kaya juga, bahasanya gitu kan. Udah cukup. Kan artis. Kan artis nama besar. Nah menurut kalian gimana tuh? Apakah kalian yang muda-muda begini juga masih ada di dalam diri kalian kayak, aduh gue tuh gak bisa, bagaimanapun juga gue masih harus mikirin keluarga gue yang ada di rumah. Jadi nggak ada salahnya ketika kita bisa membantu ekonomi keluarga, itu nggak ada salahnya. Karena apalagi misal tulang punggungnya adalah bapaknya. Ya kita sebagai anak juga harus tahu diri lah. Setidaknya kan ada adik-adik yang kita bisa bagi tugas nih. Kayak contoh aku sama ayah, ketika ayah memikirkan
oh lagi mikirin bunda, lagi mikirin renovasi rumah, oke buat adik-adik aku yang ngurusin ya. Kebetulan aku ada penghasilan juga. Ya kita sama-sama membantu lah ya Iya, gitu. betul. Jadi punya porsinya masing-masing gitu. Apalagi kayak Keisha gitu kan, ya itu suatu pilihan yang nggak semua anak bisa Iya. pilih, gue mau tanggung jawab kayak gitu. Iya, Kan iya, nggak betul, semua betul. gitu. Iya. Nggak semua bisa begitu. Aku suka Tapi- kamu menggunakan kata-kata itu. Betul. Itu adalah pilihan. Karena buat anak-anak ini di generasi ini, nggak ada loh yang mewajibkan kalian untuk bisa menjadi Betul. provider untuk keluarga. Provider buat keluarga. Iya, tapi anak-anak ini memilih untuk memikul tanggung Iya, jawab itu. Betul. Tapi by the way orang tua kalian tahu nggak sih kalau pemasukan kalian itu tuh berapa? Tahu. Misalnya, tahu ya. Harga kamu ngeband Tahu. berapa, kalau tampil di TV berapa, off air tahu ya. Tahu. Dan pemasukan itu semuanya ke kalian, ke manajemen atau ke orang tua? Penghasilan pertama aku pasti ke orang tua. Oh ya? Iya. The whole Semuanya. Aku waktu awal sign- Charlie lagi gue. Aku Tapi bapaknya gimana? Makanya gue mau ngomong Charlie, mukanya mirip banget sama bapaknya. Aku waktu awal sign kontrak itu kan ada uang lah, ada yang kita tahu lah semua kalau sign kontrak sama label itu ada. Ya. Oh, Itu iya. aku semua aku kasih ke bunda. Kita bilang wow. iya aja, padahal kita nggak ada yang pernah sign sama label, jadi kita nggak tahu. Biar asik. Kamu aja. tahu lah. Ini artikel lagi Ada artikel untuk lagi Zara. nih. Beda selera dengan sang ayah, Zara Leola mengaku jarang dengarkan lagu Ungu. Aku antara aku yang punya fish memories, tapi kayak aku nggak pernah deh ngaku kalau aku jarang dengerin lagu ayah. Oh iya. Kalau gitu gini deh, berarti ini nggak tepat nih ya, aduh beritanya. Mungkin. Lagu ungu yang on top of your mind saat ini yang Yang main yang di ada. kepala. Kebetulan Angkal, kita sebagai anak-anaknya bapak-bapak ungu, kita tuh suka lagu-lagu yang underrated, bukan Oh yang iya. overrated. Ih, ini waktunya kita untuk tahu ya. Ih, coba Spill nyanyiin, dong. coba nyanyiin. Nyanyiin. Aku suka banget sama laguku. Coba nyanyiin. Nggak tahu tuh kita. Menurut aku itu, Kesukaan aku banget itu. menurut aku itu lagu romantis banget. Mungkin hanya Lewat lagu ini akan ku nyanyikan rasa cintaku padamu, rinduku padamu tak bertepi. aku suka banget sama lagu itu. Dan lucunya lagi, laguku itu belum pernah ada isinya. Like there is no memories karena I wanted to be super special. Oh, jadi- Dan aku bilang sama ayah kayak ya, pokoknya nanti kalau misalnya aku nikah, ayah harus nyanyiin lagu itu ya. Terserah ayah mau umur berapa, mau udah nggak bisa main gitar, amit-amit. Tapi intinya aku mau ayah nyanyiin lagu itu. Oh. Oke kak. Lagu Kita akan ingat ini ya. Nanti ketika kamu menikah, kita datang kalau diundang. Kan angka-angka nyanyi gitu kan? gue mah kagak nyanyi, dia yang Bukan mau dengerin, ayah lagi nyanyiin laguku. Nah, Oke. kalau artikel ini Restu. Restu Van Houten ya, dulu nggak terlalu suka lagu Charlie, kini berubah. Benarkah begitu? Dulu nggak suka. Iya, nggak suka. Oke. Oh gitu. Dulu nggak suka. Iya, kenapa nggak suka tuh katanya? Apa ya? Mungkin Belum resonate. ya belum relate aja ya Oke. Selama ini ya? dengan lagunya gitu. Terus kayak sebenarnya bukan nggak suka, lebih ke bosen. Oh karena terus-terusan. Karena ada sebelum gitar-gitar kalian kali denger, ya. itu tuh lagu udah dibikin bertahun-tahun yang lalu. Iya. Lagu yang dirilis Dari tahun kecil kamu iya, ya, gitu. iya. Dan aku lebih memilih untuk tidak ke arah sana. Dan kebetulan sekarang karena butuh uang ya, butuh penghasilan, dan untuk beberapa event gitu mengharuskan requestnya ada bawain lagu S12, lagu Setia Band ya. Mau nggak mau harus dibiasakan untuk mendengar, akhirnya ya sekarang udah berubah gitu. Sekarang oke dengerin. Dan tapi tetap sama kayak Zara, sukanya yang underrated. Gitu, nggak suka kayak mungkin Coba kayak mana Puspa, satu Cari Pacar lagu. Lagi aku udah enggak. Coba satu lagu yang kamu bilang Yang underrated dari. biar kita juga Iya. hasanah pengetahuannya tuh. Ya dari Charlie coba. Sinaran matamu keluhkan luka, memendam kepedihan jiwa. Ketika saat perpisahan tiba, memisahkan asmara kita. Itu pokoknya udah lama banget. Gak akan ada yang tahu lagu itu.
nangis, kepedihan jiwa banget. Lu yang mau nangis lu, Iya. udah keluar Nggak air bisa mata aku sama gitu. lirik Dia lagi kandas melo gitu. banget Dave Hendrik udah mau nangis. Coba disorot dulu matanya. Terima kasih ya kalian tuh selalu bernyanyi, seneng deh sampai nanti ya harus Udah dong, nyanyi terus abis ya. ini kita Makan nyanyi dulu. lagi, keluarin voice. Makan dulu makanya. Kita punya makanan enak-enak banget ya. Ada nasi goreng bang bang. Bang bang ini dia ya. Lalu juga ada mie kangkung. Ini mie kangkung. Mie kangkung ada di pojok depannya Dave Hendrik. Ada colenak. Ini pertama kali aku mau coba. Aku belum pernah makan colenak. Belagu lu. Colenak tuh tape ya. Mulai Yuk kita makan. cobain yuk. Makan, Uncle. Iya Ayo. sayang. Ini colenak. Aku pengen tahu komentar kamu setelah icip colenak for the first time. Itu tape, pakai gula. Ini enak actually. Ya kan? Oke Zara. Yes. Kamu tuh ternyata nggak cuma di musik ya, tapi sudah merambah ke sinetron atau film sayang? Dua-duanya. Oh alhamdulillah. dua-duanya ya? Yes. Ih gimana tuh, seneng gak sih acting? I love it. You love it? I love acting. Karena selain aku bisa explore diri aku sendiri, as in different characters, doing different workshops, aku pun juga dapat banyak teman-teman. Pertama kali kalian memutuskan untuk mencoba karir sebagai penyanyi, itu gimana ceritanya? Apakah orang tua yang ngasih bisikan-bisikan, nyanyi kali Kak, nyanyi kali Restu gitu, Kayaknya atau mereka panggilan pribadi? Itu tuh anak pertama itu. Ya, sama-sama aku pertama. Kalau anak pertama, menurut gue gara-gara itu sih, gara-gara gue anak pertama, jadi gue sering dibawa kemana-mana. Paling kesorot lah ya. Tuh, jadi Jadi kayak terpapar. yes, gitu. Jadi kayak I love accompanying him, Iya. doing his workshop, latihan, konser. Kalau Restu? Kalau aku sebenarnya ya awalnya nggak tahu. Nggak tahu kalau Nggak kamu tahu. pengen jadi penyanyi? Nggak tahu. Jadi Jadi diem-diem dong lo? karena aku sempat pesantren dulu kan di Oh, Ciamis. Coba-coba bikin lagu gitu kan. Terus sempat ngamen juga. Ngamen? Oh iya? Ngamen. Ngamen keliling-keliling ke... Oh iya? Ngamen. Bukan ngamen yang pinggir jalan ya, ngamen kafe to kafe gitu. Dan ayah nggak tahu. Dan pada saat itu pun nggak ada yang tahu kalau aku tuh anaknya Charlie. Karena kan bayangan masyarakat pada saat itu kan nggak mungkin anaknya Charlie. Terus ini kan Ada kota di yang pesantren. ada pesantren. Terus ini kan kota yang bukan yang wow banget gitu. Sini second city yang kayaknya nggak mungkin dia ada anak artis kesini gitu. Oh, nyasar ke sini Nyasar. ngapain gitu? Terus aku ngamen-ngamen, terus ikut sama band di Ciamis. Terus main cafe to cafe, terus ikutan kayak festival Sepriangan Timur. Dan itu awalnya trigger untuk akhirnya coba untuk serius gitu loh. Tapi ini penasaran aja ya. Ada nggak satu project di antara banyaknya project kalian yang ada perbantuan dari Orang ayah, tua? dari orang Campur tua? tangan orang tua? Campur Misalnya tangan dari dikenalin orang sama tua. siapa kek? Aku nggak ada. Gak ada. Pure. Beneran bohong deh. Demi Allah. Demi Allah. Masa? Demi Gue Allah. telepon Charlie nih ya. Kapan? Jadi kayak aku ngeluarin album, itu ayah taunya pas udah ada di YouTube. Udah ada di platform digital. Oh iya? Demi Allah. Jadi aku lebih yang Hebat ya. Tapi sebenarnya Sampai sekarang. Tuh. sampai sekarang. Jadi karena mungkin pengen ada jalur yang berbeda, sebelum aku sign kontrak sama label pun ayah udah mewanti-wanti. Kalau semisal nanti kamu ada proyek segala macam jangan ke ayah karena nanti akan balik lagi rootsnya ke sana-sana lagi, mending ke orang lain gitu. Makanya kalau kamu lihat kan sama Om Monci kemarin. Oh iya ya, bener. Iya, sama Om Monci, sama sharingnya sama Om Dani, sama Om Monce, sama Bang Pai, sama yang lain-lain, bukan sama Bukan sama ayah.